Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Dalam pembelajaran kali ini, Bu Guru akan menjelaskan tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema keberagaman budaya bangsaku. Muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang materi gagasan pokok dan pendukung. Dan untuk muatan pelajaran IPS bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa sih itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Dan apa sih itu gagasan pendukung? Nah, gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Selanjutnya, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, pertama kalian harus bacalah teks dengan cermat. Setelah membaca, kalian cermati kalimat pertama hingga kalimat akhir pada setiap paragraf. Dan yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, seperti ini ada bacaan tentang batik. Nah, batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Malam itu apa sih? Malam itu lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Nah, di sini kalimat utamanya yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Nah, gagasan pokoknya batik merupakan kain asli Indonesia. Terletak pada awal paragraf. Dan kalimat di bawahnya merupakan kalimat penjelas. Nah, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Malam itu merupakan kalimat penjelas. Kain batik berasal dari Pulau Jawa, itu juga merupakan kalimat penjelas. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa, itu juga kalimat penjelas. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Itu juga merupakan kalimat penjelas. Dan gagasan pendukungnya, nah, yaitu cara membuat kain batik itu sebagai kalimat pendukung. Tempat asal kain batik juga merupakan kalimat pendukung. Persebaran kain batik juga merupakan kalimat pendukung.
Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Di Indonesia memiliki banyak keragaman, diantaranya keragaman suku bangsa. Apa sih itu suku bangsa? Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contohnya, perempuan suku Bali memakai kebaya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membuat anyaman sebagai tempat sesajen secara bergotong royong. Dan selanjutnya yaitu keberagaman suku bangsa. Nah, di Pulau Sumatera ada suku Batak, suku Minangkabau, suku Aceh. Di Pulau Jawa dan Bali ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Bali. Di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar, dan suku Melayu. Di Sulawesi ada suku Bugis, suku Minahasa, suku Buol. Di Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Sasak, suku Sumba, dan suku Dawang. Di Kepulauan Maluku dan Papua terdapat suku Tobelo, suku Dani, dan suku Asmat. Selanjutnya itu keberagaman bahasa. Bahasa itu apa sih? Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Contohnya bahasa Batak. Bahasa Batak itu dari Sumatera Utara. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu dari Jawa Barat. Bahasa Betawi itu dari mana? Bahasa Betawi itu dari Jakarta. Selanjutnya yaitu ada keragaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Contohnya rumah adat Tongkonan. Rumah adat Tongkonan itu dari Sulawesi Selatan. Nah, itu ada gambarnya rumah adat Tongkonan kayak apa. Nah, selanjutnya ada keragaman tarian. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Contohnya itu ada tari kecak. Tari kecak itu dari Bali. Dan ada contoh tarian lagi dari tari saman. Tari saman itu dari Aceh. Selanjutnya ada keberagaman pakaian tradisional atau pakaian adat. Pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contoh pakaian adat Bundo Kanduang itu dari Sumatera Barat. Beskap dari Jawa Tengah. Payas itu dari Bali. Selanjutnya ada keberagaman senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Contohnya rencong. Rencong itu dari Aceh, lihat pada gambar ya. Terus ada keris dari Jawa. Itu ada gambar keris. Ada tombak trisula itu dari Sumatera Selatan. Dan selanjutnya yaitu keberagaman alat musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkan alat musik tradisional pun beragam. Contoh alat musik tradisional itu ada tambo. Tambo itu dari Aceh. Angklung dari Jawa Barat dan tifa dari Papua. Itu ada gambar tifa. Demikian pembelajaran dari Bu Guru. Semoga dapat dipahami.